Halo semua, selamat datang kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai antibiotika dari golongan penghambat sintesis asam folat. Bakteri berkembang biak melalui suatu proses yang disebut sebagai proses mitosis, yaitu proses di mana bakteri induk membelah untuk membentuk dua sel anakan yang identik, di mana proses ini itu membutuhkan sintesis sejumlah biomolekul penting untuk membentuk sel anakan, dan salah satu kofaktor penting pada jalur ini yaitu asam folat. Dan asam folat di sini itu berbentuk asam tetrahidrofolat sebagai bentuk aktifnya, di mana asam tetrahidrofolat ini sangat dibutuhkan untuk jalur sintesis DNA baru pada pembentukan sel anakan yang identik. Nah, di sini kita akan melihat penggolongan antibiotik terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu antibiotika golongan penghambat sintesis dinding sel, dan juga ada antibiotika dari golongan penghambat sintesis protein juga yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai antibiotika dari golongan penghambat sintesis asam folat. Kemudian ada juga antibiotika dari golongan penghambat sintesis DNA, di mana untuk jalur sintesisnya itu berkesinambungan dengan sintesis dari asam folat, dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama di sini kita akan melihat bagaimana sintesis dari asam folat. Asam folat disintesis dari pteridin ditambah dengan asam para amino benzoat. Kemudian keduanya ini akan disintase, akan diubah oleh bantuan enzim dihidropteroat sintase menjadi asam dihidropteroat. Selanjutnya, asam dihidropteroat ini akan diubah lagi menjadi asam dihidrofolat. Setelah menjadi asam dihidrofolat, nantinya akan direduksi dengan bantuan dihidrofolat reduktase menjadi asam tetrahidrofolat yang merupakan bentuk aktif dari asam folat, yang selanjutnya nanti akan dipergunakan untuk sintesis DNA baru pada pembentukan sel anakan yang identik. Oke, selanjutnya setelah kita melihat bagaimana biosintesis dari asam folat, di sini kita ada beberapa obat yang merupakan antibiotika dari golongan penghambat sintesis asam folat. Yang pertama ada inhibitor sintesis folat atau sulfonamid. Dan contoh obatnya seperti yang tertera pada slide. Dan yang kedua ada penghambat reduksi folat, yang bisa teman-teman lihat contoh obatnya seperti berikut ini. Dan contoh obat yang ketiga ada kombinasi dari penghambat sintesis folat dan reduksi folat, yaitu cotrimoxazole, di mana cotrimoxazole ini berisi sulfometoxazole dan juga trimethoprim. Jadi obat kombinasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari obat-obatan sulfonamid dan juga penghambat reduksi folat. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana mekanisme kerja dari obat-obatan penghambat sintesis asam folat. Yang pertama, untuk golongan obat inhibitor sintesis folat bekerja dengan menghambat enzim dihidropteroat sintase sehingga tidak menghasilkan asam dihidrofolat yang merupakan salah satu proses dalam pembentukan asam folat. Nah, teman-teman di sini bisa melihat obat-obatan penghambat sintesis folat yaitu sulfonamid,
dia bekerja pada bagian ini. Sehingga asam dihidropteroat ini tidak dibentuk. Jika asam dihidropteroat tidak terbentuk, maka proses yang di bawah ini juga tidak akan terbentuk nantinya. Makanya, obat-obatan sulfonamid di sini bisa digunakan sebagai antibiotika yang menghambat biosintesis dari asam folat. Nah, selanjutnya yaitu obat golongan kedua, yaitu inhibitor reduksi folat, di mana obat ini bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga tidak mereduksi asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat, yang mana asam tetrahidrofolat ini merupakan bentuk aktif dari asam folat. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat trimethoprim merupakan obat dari golongan penghambat reduksi folat yang bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga tidak mengubah asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat, sehingga jika asam tetrahidrofolat ini tidak dibentuk, maka hal ini juga akan menyebabkan penghambatan pada semua proses pada pembentukan DNA baru nantinya. Dan yang terakhir yaitu untuk mekanisme kerja obat kombinasi antara inhibitor sintesis folat dengan inhibitor reduksi folat yang bekerja pada penghambatan dua langkah secara berurutan pada sintesis asam folat. Nah, teman-teman bisa lihat kembali di sini. Untuk obat-obat kombinasi ini, yang ini, dia akan bekerja di dua langkah biosintesis asam folat yang secara berurutan, bekerja pada penghambatan enzim dihidropteroat sintase dan juga penghambatan pada enzim dihidrofolat reduktase, sehingga hal ini dinilai memiliki efektivitas yang lebih baik jika hanya menggunakan satu obat saja. Jika kedua langkah ini terhambat, maka akan menyebabkan penghambatan pada semua jalur sintesis DNA yang selanjutnya. Ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.